geram akibat kehilangan wilayahnya pada Perang 6 Hari 1967. Mesir dan Suriah sepakat untuk menggempur Israel pada 6 Oktober 1973. Serangan itu bertepatan dengan hari paling suci di kalender Yahudi yang dikenal dengan nama Yom Kippur. Perang pun meletus beberapa menit selepas pukul 2 siang pada bulan suci Ramadan, Sabtu 6 Oktober 1973. Saat itu, tentara Suriah dan Mesir secara bersamaan menyerang Israel dari utara dan selatan. Hal ini membuat pasukan keamanan Israel terkejut. Pasalnya, pasukan Mesir mendadak masuk dan mulai menggempur semenanjung Sinai. Sedangkan pasukan Suriah berusaha mengusir tentara Israel yang berada di dataran tinggi Golan. Bersamaan dengan gempuran artileri yang gencar, Panglima Tentara Mesir Muhammad El-Ghamasi mengklaim pasukannya melepaskan 10.000 lebih tembakan pada menit-menit pertama gelombang tentara Mesir melintasi terusan Suez menggunakan perahu dinggi dan menyerbu benteng pasir Bar-Lev Line. Dalam penyerbuan ke benteng pasir tersebut, insinyur militer Mesir mempersiapkan pompa air tekanan tinggi untuk membobolnya. Para komandan Israel pun mendengar kabar penyerangan tersebut dengan rasa tidak percaya saat tentara mereka di benteng menyatakan posisinya tak dapat dipertahankan di hadapan pasukan musuh. Ketika militer Israel bergegas meluncurkan pasukan angkatan udara, jet tempur mereka dicegat rudal Sam-6 Soviet begitu mencapai garis depan. Hilang sudah bayangan kemenangan udara Israel pada Perang 1967. Tank Israel yang dikirimkan untuk membantu di sepanjang Bar-Lev Line pun menghadapi kejutan serupa. Mereka menghadapi infanteri Mesir yang dipersenjatai peluru kendali anti-tank buatan Soviet yang menghancurkan sekian banyak unit lapis baja Israel. Pada penghujung hari pertama pertempuran, sekitar 80.000 prajurit Mesir telah menyeberangi Bar-Lev Line dan menggali parit sekitar 4 km di Sinai. Di front utara, pasukan Mesir menimbulkan kerugian besar pada tank-tank dan pesawat Israel dalam serangan di dekat Danau Tiberias. Berkat strategi kejutan yang nyaris menyeluruh, keunggulan kini berada di tangan Mesir dan Suriah dalam jam-jam pembukaan perang. Serangan ini membuat Israel panik dan ini menjadi ancaman terbesar yang pernah dihadapi negara Yahudi tersebut. Namun, militer Israel berhasil mengumpulkan kekuatan dan melakukan serangan balik. Dalam waktu 48 jam, tentara cadangan berhasil disebarkan untuk mempertahankan posisi di Sinai dan memusatkan serangan di Golan. Mereka berharap mampu mengalahkan Suriah sebelum berkonsentrasi pada pasukan Mesir yang lebih besar. Sebagai tanggapan atas konsolidasi pasukan Israel, infanteri dan unit kendaraan lapis baja Irak, Arab Saudi, dan Yordania dikirim ke Suriah untuk menghadapi serangan balik Israel di Golan. Pertempuran ini termasuk episode paling ganas dalam konflik Arab-Israel. Dalam situasi ini, Israel melakukan diplomasi kepada Amerika Serikat dengan permintaan mendesak agar memasok kembali persenjataan mereka yang kian menipis. Presiden Amerika Serikat Richard Nixon menyetujui undang-undang pada 18 Oktober 1973 untuk mengirimkan paket persenjataan senilai 2,2 miliar US dollar ke Israel. Sikap Amerika Serikat yang terang-terangan mendukung Israel ini menyebabkan dunia Arab murka. Satu demi satu, negara-negara Arab memberlakukan embargo menyeluruh pada Amerika. Produksi minyak Arab turun 25% dan harga minyak melonjak tinggi. Puncaknya terjadi pada Desember 1973 ketika harga minyak menyentuh 11,65 US dollar per barel. Pasukan Presiden Mesir Anwar Sadat semakin lemah jika perang itu semakin lama berlangsung. Pada Minggu ketiga Oktober, Israel melakukan serangan balasan. Pasukannya bergerak jauh ke dalam wilayah Arab hingga hanya berjarak sekitar 60 mil dari Kairo dan hanya 20 mil dari Damaskus. Keberhasilan itu diperoleh dengan pengorbanan luar biasa di pihak Israel. Sekitar 2.800 tentara Israel tewas dan 8.800 lainnya terluka.
Jika mengacu pada populasi Israel dan gabungan negara-negara Arab, jumlah korban di pihak Israel secara proporsional jauh lebih merugikan dibandingkan 8.500 tentara Arab yang tewas dan hampir 20.000 terluka dalam perang itu. Setelah perang intensif selama 16 hari, kedua pihak sudah siap untuk meletakkan senjata dan menyepakati gencatan senjata yang dinegosiasi melalui Dewan Keamanan PBB pada 22 Oktober 1973. Mesir mendapatkan kembali seluruh tepi timur terusan Suez dengan zona penyangga yang dikendalikan PBB. Suriah juga memperoleh kembali sepotong wilayah Golan yang hilang pada Perang 6 Hari 1967. Diiringi pula penempatan tentara penyangga PBB. Dengan berakhirnya perang dan diplomasi gencar yang dilakukan setelahnya, negara-negara Arab menyatakan tujuan mereka telah tercapai dan mengakhiri embargo minyak pada 18 Maret 1974. Walaupun Mesir dipandang gagal dalam perang Yom Kippur, keberhasilan negara tersebut menggempur Israel di semenanjung Sinai membuat nama Presiden Mesir pada saat itu Anwar Sadat menjadi harum di Timur Tengah. Namun Suriah melihat kekalahan itu disebabkan oleh Mesir yang melakukan gencatan senjata dan damai dengan Israel secara sepihak. Bahkan 1979, Suriah meminta Mesir untuk dikeluarkan dari Liga Arab. Selain itu, buntut dari perang Yom Kippur adalah dibunuhnya Presiden Mesir Anwar Sadat pada 6 Oktober 1981 oleh kelompok ekstremis ketika Sadat tengah menghadiri peringatan Perang Yom Kippur di Kairo.